Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titah Apriani SPD MM selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jogomertan. Yang saya hormati Bapak Dwi Irawan SPD selaku narasumber pada malam hari ini dalam acara Seminar Budaya Positif di SD Negeri 1 Jogomertan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak dan Ibu guru hebat semua yang sudah hadir bertatap maya pada malam hari ini. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga pada malam hari ini kita telah diberikan kesehatan hingga dapat bertatap maya dalam acara Seminar Budaya Positif SD Negeri 1 Jogomertan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dwi Irawan SPD. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Amin. Amin. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenankan saya di sini sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, kegiatan inti yaitu Seminar Budaya Positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Dwi Irawan SPD. Acara yang ketiga, tanggapan positif dari peserta seminar. Acara yang keempat, sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Mengingat waktunya yang sudah malam, buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara Seminar Budaya Positif pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, tiada halangan suatu apapun. Bapak, Ibu guru hebat, meningkat acara yang kedua yaitu kegiatan inti. Seminar Budaya Positif yang akan dibawakan oleh beliau Bapak narasumber kita, Bapak Dwi Irawan SPD. Kepada beliau, kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara moderator yang telah memberikan waktu kepada diri saya untuk menyampaikan atau memaparkan Seminar Budaya Positif. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Titah Apriani, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, selaku Kepala SD Negeri 1 Jogomertan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat di wilayah Kabupaten Kebumen. Salam dan bahagia. Bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Sebelum saya menyampaikan atau memaparkan
tentang budaya positif. Sebelumnya saya akan mengajak kepada Bapak Ibu untuk belajar bersama. Di sini saya tidak akan mengikuti Bapak Ibu, namun saya akan mengajak kepada Bapak Ibu untuk belajar bersama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu, bertatap muka di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. selalu kita nantikan barokahnya dan syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya berbicara di hadapan Bapak Ibu. Sebenarnya di sini terlalu berlebihan jika saya disebut sebagai narasumber. Namun seperti yang sudah tadi saya sampaikan, saya hanya mengajak kepada Bapak Ibu untuk belajar tentang budaya positif, dan saya ingin menampilkan atau berbagi pengalaman tentang budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah atau di kelas saya. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja mohon izin saya untuk share screen. Diizinkan ya Bapak Ibu? Diizinkan Bapak, silahkan. Monggo. Ditunggu dalam proses Bapak Ibu, baru kami tampilkan, baru saya tampilkan. Bisa terlihat Bapak Ibu yang hebat? Terlihat jelas Bapak. Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa, di sini saya akan menyampaikan seminar budaya positif untuk memenuhi tugas sebagai CGP Angkatan 6 Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Dwi Irawan. Saya bekerja di SD Negeri 1 Jogomertan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Saya mengampu kelas 4, yaitu dengan kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka. Sebelum kegiatan dimulai, di sini saya akan mengajak kepada Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kegiatan. Saya sudah ada bahan, nanti jika Bapak Ibu kurang setuju, bisa mengajukan dan bisa kita ubah. Yang pertama yaitu dalam kegiatan ini, seminar ini, saya mengajukan kesepakatan mindfulness, yaitu saya harap Bapak Ibu hadir di sini dengan sepenuh hati, dengan hati yang ikhlas, dan mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang memuaskan atau yang bermanfaat. Yang kedua, saya maupun Bapak Ibu ya, berbicara itu ketika dipersilahkan, terutama oleh moderator. Saya pun tidak akan berbicara ketika saya tidak dipersilahkan oleh saudara moderator. Yang ketiga, mematikan mikrofon saat tidak berbicara. Ini demi kelancaran kita Bapak Ibu, supaya tidak terjadi kebisingan ketika ada salah satu dari kita yang sedang berbicara. Yang keempat yaitu menghargai pendapat orang lain. Di sini kita tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain,
kita harus saling menghargai, menghormati, dan saling menguatkan. Itu kesepakatan kegiatan yang dari saya Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi, silakan Bapak Ibu. Cukup, Pak. Cukup, alhamdulillah. Yang lain diam artinya setuju ya, cukup ya. Setuju. Terima kasih. Ya. Kalau setuju kita lanjutkan. Sebelum saya ke materi, saya akan mengajak permainan kepada Bapak Ibu. Ya, bahasa profesionalnya ya ice breaking ya. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti kita praktekkan ya. Bapak Ibu, saya mohon ada yang membacakan permainan dari saya. Silahkan dari Bapak Ibu yang berkenan. Dipersilahkan Bapak Ibu. Ya, silahkan Ibu Wiwit Mundiarsi untuk dibacakan. Permainannya, Bapak Ibu memiliki benda yang sangat berharga. Genggamlah benda tersebut dengan erat. Pertahankan genggaman benda tersebut saat orang lain berusaha membuka genggaman Bapak Ibu dengan berbagai cara. Apakah Bapak akan mempertahankan atau melepaskan genggaman tersebut? Ya, terima kasih, luar biasa. Sudah dibacakan permainan yang saya sediakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu akan mempertahankan atau melepaskan genggaman tersebut jika Bapak Ibu sedang memegang benda yang sangat berharga menurut Bapak Ibu? Mohon untuk dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Silahkan dilepas atau dipertahankan. Silakan Bapak Ibu. Ya, ada yang dipertahankan ini Bu Sri Wahyuni. Terima kasih jawabannya Bu Sri Wahyuni. Penjawab dipertahankan. Mohon maaf saya buka ini untuk melihat chat ya. Share screen-nya saya alihkan dulu. Dipertahankan, dipertahankan, dipertahankan. Ya, terima kasih. Saya minta kepada Ibu Sri Wahyuni Ginanjar Susilowati untuk menjelaskan kenapa kok dipertahankan Ibu. Silahkan dijelaskan Ibu. Mungkin Mama melihat caranya ya. Ya. Silahkan Ibu, kenapa dipertahankan, alasannya apa ya Ibu? Karena saya membutuhkan. Karena Ibu membutuhkan. Ya. Iya. Terima kasih, jawaban yang sangat memuaskan bagi saya. Karena butuh, jadi tidak dilepas gitu ya. Walaupun berbagai cara orang yang akan membuka genggaman itu. Mungkin dengan cara digelitiki, dengan cara dicubit, dengan cara dicium, tetap ya. Bersikukuh untuk mempertahankan. Seperti itu Ibu ya. Terima kasih Ibu Sri yang sudah menjawab pertanyaan dari permainan ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dalam permainan ini itu hanya ada dua jawaban, yaitu antara tetap bertahan untuk digenggam atau dilepaskan. Tapi tadi saya lihat mayoritas adalah dipertahankan, tidak apa-apa. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, dari permainan itu
ada sebuah pertanyaan. Siapakah yang sesungguhnya memegang kendali atau kontrol atas tingkah laku kita? Artinya, mau dilepas atau mau dipertahankan, itu siapa yang menentukan Bapak Ibu? Mohon dijawab dengan lisan. Siapa Bapak Ibu? Apakah tetangga kita atau kepala sekolah kita atau rekan kerja kita atau murid kita bahkan? Siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Luar biasa. Ibu Wiwit ini ya? Oh, Bu Nur Aini, mohon maaf tidak terlihat Ibu. Terima kasih Ibu, jawabannya diri kita sendiri. Sangat betul sekali jawaban Ibu. Ada yang lain? Jawabannya lain? Adakah yang menjawab orang lain? Sama Pak, diri kita sendiri. Luar biasa. Betul Ibu. Betul. Dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun sebenarnya adalah diri kita sendiri yang memegang kendali atau kontrol atas tingkah laku kita. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu itu karena ada 3 motivasi. Ya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya di kelas kita, anak kita diam ketika kita sedang mengajar dan kita ada di dalam kelas. Ya. Tapi ketika kita keluar kelas, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah anak tersebut tetap tenang? Bisa terjadi tetap tenang. Tapi kemungkinan besar anak di dalam kelas ketika tidak ada Bapak Ibu gurunya, Berisik. berisik, rame. Mungkin apakah hanya di SD Jogomertan 1? Tidak ya Bapak Ibu ya? Iya, mayoritas itulah yang dimaksud dengan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Saya akan diam di dalam kelas karena ada Pak Guru. Kalau saya berisik, saya nanti diberi hukuman atau sanksi seperti itu. Dan merasa tidak nyaman karena kalau ada Pak Guru, saya rame nanti diberi hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, pertanyaan dulu. Untuk yang pertama, itu termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu bahwa motivasi itu ada 2 macam, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal, dari dalam dan dari luar. Untuk yang motivasi pertama, itu kira-kira motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal. Eksternal, luar biasa. Eksternal, ya. Karena Bapak Guru, saya jadi tenang. Karena Bapak Guru, Ibu Guru, saya harus mengerjakan dengan teliti. Bukan karena diri sendiri. Betul. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu karena kita akan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh di kelas kita Bapak Ibu, anak tersebut semangat dalam mengerjakan tugas karena akan diberi penghargaan berupa bintang jika betul semua. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan hal seperti itu? Saya yakin Bapak Ibu pernah melakukan. Iya. Entah itu bintang, entah itu permen, entah itu nanti kalau anak-anak betul semua akan Pak Guru, Bu Guru beri nilai 100. Otomatis anak tersebut akan semangat untuk mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru. Nah, penghargaan itu bagus, tapi jika dilakukan secara terus-menerus, itu akan berdampak negatif, yaitu anak akan merasa ketergantungan. Anak itu tidak akan semangat jika tidak ada imbalannya atau penghargaannya. Silakan anak-anak sekarang dikerjakan tugas dari Pak Guru sebaik-baiknya, namun nanti Pak Guru tidak akan memberikan bintang. Kira-kira anak tersebut bagaimana ya? Apakah sama ketika anak tersebut
diberi harapan akan diberi imbalan bintang, penghargaan bintang? Tidak, Bapak Ibu. Pasti anak tersebut beda semangat, tingkat semangatnya, ya. Itu. Nah, pertanyaannya, ini termasuk motivasi apa, Bapak Ibu? Mohon jawabannya. Eksternal. Eksternal lagi. Adakah yang menjawab internal? Tidak ada. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah tahu karena sudah sering melakukan hal-hal seperti itu di dalam kelas. Betul sekali Ibu. Ini adalah motivasi eksternal, yaitu dari luar, dari guru. Bisa juga dari teman, ya. Temanku nilainya 100, aku harus 100. Nah, bukan karena dari kita, tapi dari teman kita, dari teman si siswa itu, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu itu karena motivasi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya, anak contohnya murid lagi ini Bapak Ibu. Mungkin di kelas Bapak Ibu ada atau di sekolah Bapak Ibu ada yang seperti ini tipenya ya. Anak tersebut baik ada Bapak Ibu gurunya, baik disuruh ataupun tidak untuk rame ya, untuk mengerjakan tugas, itu anak tersebut tetap bertanggung jawab penuh ya. Tidak rame, mengerjakan dengan baik ya. Kemudian mendengarkan atau melaksanakan apa yang dipesankan atau diamanatkan oleh Bapak Ibu guru, walaupun ditinggalkan oleh Bapak Ibu guru, tetap tenang, mengerjakan dengan baik, ya, tetap bertanggung jawab. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, ini termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Internal. Internal, luar biasa. Ini beda dengan yang nomor 1 dan 2. Ini adalah motivasi internal karena datang dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi walaupun intinya tidak ada pengaruh dari orang lain. Saya ingin belajar, saya datang untuk belajar, mencari ilmu supaya jadi anak yang pintar, pandai, bahkan cerdas. Dan saya akan bertanggung jawab apapun yang diamanatkan atau dikondisikan tugaskan oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita berbuat karena kita ada motivasinya. Seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, dari motivasi tadi, motivasi baik internal maupun eksternal, di situ ada salah satunya yaitu kata disiplin. Apa itu disiplin? Mungkin ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu silahkan. Saya yakin Bapak Ibu bisa. Silahkan Bapak Ibu untuk menjawab. Lisan saja biar kita saling bertukar pikiran, sharing ya. Silahkan Bapak Ibu. Kepatuhan, Pak. Kepatuhan. Betul, kepatuhan. Ada lagi Bapak Ibu silahkan. Satu lagi mbok beda Bapak Ibu. Taat aturan. Taat aturan, taat dan kepatuhan berarti ya. Iya. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini saya cantumkan gambar anak sedang berbaris Bapak Ibu. Kenapa? Karena pandangan disiplin itu sering kita pandang dengan aturan ya, aturan yang ada. Nah, mari kita kupas Bapak Ibu apa itu disiplin. Tadi kepatuhan atau taat aturan. Nah, ini Bapak Ibu. Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu datang dari diri kita sendiri ya,
untuk mematuhi atau mentaati peraturan-peraturan yang ada. Jadi kita menghargai aturan, kita berbuat sesuai dengan aturan. Dan disiplin ini tidak hanya dilaksanakan satu kali, Bapak Ibu. Disiplin dilaksanakan secara rutin. Kalau kata Pak Kiai itu ya, Gus Imam, secara istiqomah. Betul. Terima kasih Gus telah memberikan ilmu kepada saya bahwa disiplin itu dilaksanakan dengan istiqomah, rutin seperti itu. Ya, ini disiplin Bapak Ibu. Jadi tidak dilakukan dengan karena terpaksa, karena perintah dari orang lain, tapi karena kesadaran diri dan dilakukan sesuai aturan secara rutin atau istiqomah. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu budaya positif. Itu di situ ada poin 5, posisi kontrol. Ya, coba Bapak Ibu nanti setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan, kira-kira Bapak Ibu sering melakukan posisi kontrol yang mana ya. Nanti pasti akan terasa dari hati sanubari yang paling dalam, oh ternyata saya sering seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, kita contohkan satu kasus saja Bapak Ibu. Misal, kasusnya adalah ada anak yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Nah, kalau sebagai penghukum, Bapak Ibu akan melakukan atau menanyakan kepada siswa, yaitu dengan cara atau nada yang tinggi. Sudah berkali-kali Pak Guru sampaikan, PR itu harus dikerjakan. Kenapa kamu tidak mengerjakan? Sekarang kamu keluar dan kerjakan PR itu di luar. Pernahkah Bapak Ibu seperti itu, Bapak Ibu? Pernah. Pernah. Atau bahkan sering ada anak di luar kelas mengerjakan PR. Saya belum, Pak. Kenapa Ibu? Saya belum pernah karena di TK tidak ada PR. Oh iya, bagus, luar biasa. Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Ibu Bastiah karena tidak pernah menghukum anak. Terima kasih Ibu. Ibu Bastiah memang panutanku. Terima kasih ya. Baik Ibu, Bapak yang saya hormati, sebagai penghukum itu sebenarnya tidak boleh dilakukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita di sekolah itu adalah sebagai guru. Kalau dalam istilah Jawa itu digugu dan ditiru. Jika kita sering menghukum siswa, mungkin siswa kita di rumah sering menghukum orang lain, misal adiknya atau temannya seperti itu. Nah, dari posisi penghukum ini itu ada dampaknya sangat riskan bagi anak ya. Jadi anak itu bisa merasa ketakutan, merasa trauma. Pak Irawan galak, mau mencubit, mau memukul, saya sering dikeluarkan dari kelas. Nah, seperti itu. Padahal anak tersebut misal mempunyai kesalahan pasti ada alasannya. Contoh tadi tidak mengerjakan PR. Pasti ada alasannya. Jangan langsung kita hukum. Apa alasannya? Artinya bagaimana caranya? Kita lanjut ke posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Ketika ada anak tidak mengerjakan PR, kita tidak perlu langsung menghukum, langsung menghakiminya. Kasihan anak Bapak Ibu, ya. Kalau itu terjadi di anak kita, dihukum di sekolah, kita kan rasanya itu sedih Bapak Ibu ya. Nah, pembuat rasa bersalah ini dilakukan dengan cara guru menanyakan atau mengatakan kepada murid kita, yaitu dengan cara yang halus. Nah, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa anak tidak kasihan sama orang tua, Bapak Ibu Ananda yang sudah membiayai sekolah, biar jadi anak yang pintar? Kalau PR-nya tidak dikerjakan, nanti tidak punya nilai bagaimana? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita membuat
anak tersebut biar merasa bersalah. Setelah kita katakan seperti itu, saya yakin anak tersebut tidak akan marah. Tapi ketika dihukum tadi yang pertama, anak tersebut malah tambah marah. Saya tidak suka dengan Pak Irawan karena saya sering dihukum. Tapi ketika seperti ini yang kedua, pembuat rasa bersalah, ditanya seperti itu dengan halus, maka anak tersebut akan merasa bersalah dirinya. Mohon maaf Pak, saya tidak mengerjakan PR karena saya lupa, saya berjanji. Nah, itu anak tersebut akan, tanpa kita minta, anak tersebut akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Pertanyaan saya, apakah yang nomor 2 lebih baik dari yang nomor 1, Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya, kalau lebih baik bisa memilih ya. Nanti ada lagi. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika ada anak kita atau siswa-siswi kita yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah, kita berposisi kontrol sebagai teman. Bagaimana caranya? Seperti ini Bapak Ibu, kita katakan dengan halus juga, kita sebagai teman ya. Ayolah nak, dikerjakan PR-nya. Masa PR seperti itu saja tidak dikerjakan? Kan sayang. Nanti jadi tidak punya nilai, terus ketinggalan dengan temannya. Iya apa tidak? Saya yakin anak tersebut akan dengan nada yang rendah menjawab, iya Pak Guru, iya Bu Guru, saya lupa mengerjakan PR, dan saya akan mengerjakannya bila dikasih PR lagi. Nah, anak tersebut akan sadar ketika kita mengingatkan sebagai posisi kontrol kita sebagai teman Bapak Ibu. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kita sebagai pemantau. Apa yang kita lakukan ketika kita berposisi kontrol sebagai pemantau? Kita dengan cara menanyakan konsekuensi. Kamu tahu tidak nak, ketika anak tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Tahu Pak Guru? Sesuai dengan kesepakatan kita, kesepakatan kelas kita yang tidak mengerjakan PR nanti akan menghafalkan perkalian setelah teman-teman pulang sekolah. Nah, itu juga sebagai pemantau menanyakan atau menanyakan konsekuensinya apa, atau nanti diberi pekerjaan lagi seperti itu. Nah, menanyakan konsekuensinya atau akibatnya jika tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian yang kelima, sebagai manajer. Ketika anak didik kita yang tidak mengerjakan PR, kita berposisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana? Dengan cara kita menanyakan, nak, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Coba Pak Guru tanya, keyakinan kelas mana atau kesepakatan kelas mana yang belum anak lakukan, yang belum kamu lakukan? Dengan cepat dia akan merangsang atau merespon pertanyaan dari kita. Iya Pak Guru, saya bersalah, saya tidak mengerjakan PR, saya tidak melaksanakan atau tidak melakukan kesepakatan kelas kita yang keempat. Kayak gitu. Artinya kesepakatannya misal mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Nah, anak tersebut akan menjawab dengan sendirinya, dengan cepat dia mengingat bahwa dia punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu sudah bisa merasakan, oh ternyata saya selaku guru sering menggunakan posisi kontrol yang ke-3, 1, atau yang lainnya. Ya, mari kita adakan atau gerakan perubahan positif untuk kita dan siswa-siswi kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini saya mempunyai sebuah kasus Bapak Ibu. Mungkin biar tidak ngantuk Bapak Ibu, ada yang bersedia untuk membacakan, dipersilahkan Bapak Ibu. Silahkan. Pak Eko bisa? Oh, ternyata sedang tidak connect, mungkin sedang ada pekerjaan lain. Silakan yang lain, ada yang mau membacakan Bapak Ibu? Saya Pak.
Ya, silahkan. Bu Nur Aini ini ya. Iya, Pak. Oh, Ibu silahkan. Ali datang terlambat ke sekolah. Ia berlari-lari menuju ke ruang kelasnya. Di tengah halaman, Pak Badrun menghentikan langkah Ali, kemudian berkata, Ali, jam berapa sekarang? Kamu ya selalu saja terlambat. Sana lari keliling halaman 10 kali biar kamu kapok. Ali tidak sempat menjawab pertanyaan Pak Badrun dan langsung lari keliling halaman dengan hati sedih. Luar biasa. Terima kasih Bu Nur Aini yang telah membacakan intonasi yang sesuai harapan saya. Ya, dan sudah betul. Ya, jadi ada sebuah kasus Bapak Ibu, namanya Mas Ali, ya. Datanya terlambat. Nah, di situ ketika mau masuk kelas dipanggil oleh Pak Badrun. Pak Badrun itu selaku mungkin guru piket ya, dipanggil. Dan Ali ditanya dengan nada yang tinggi. Ali, jam berapa sekarang? Kamu ya selalu saja terlambat. Sana lari keliling lapangan 10 kali biar kamu kapok. Nah, Pak Badrun itu tidak memberi kesempatan Ali untuk menjawab. Dan Ali pun tidak menjawab dan langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Pak Badrun. Coba Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab? Pak Badrun itu pakai posisi kontrol yang mana di antara 5 tadi? Di antara ini Bapak Ibu silahkan pakai posisi kontrol yang mana? Penghukum. Penghukum. Dengan Ibu siapa ini ya? Bu Bastia, luar biasa. Ketemu lagi Ibu Bastia, terima kasih jawabannya. Ada yang lain Bapak Ibu silahkan? Mungkin beda pendapat, beda persepsi. Silahkan Bapak Ibu. Tidak ada. Jika tidak ada, terima kasih Bu Bastia atas jawabannya. Posisinya adalah sebagai penghukum. Betul sekali Ibu, karena Pak Ali itu sudah bertanya dengan nada seolah-olah marah. Pak Badrun, mohon maaf ya, muridnya Ali, gurunya Pak Badrun. Keliru saya, mohon maaf. Nah, Pak Badrun ini sudah tanya dengan nada tinggi, tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk menjawab kepada Ali ya, dan langsung memberi hukuman, yaitu lari keliling lapangan 10 kali. Nah, padahal Ali ini betul salah karena terlambat, tapi kita harusnya tanya dulu dengan baik. Ya, kenapa terlambat? Seperti itu. Betul, ini kasusnya adalah sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya manusia melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan dasar. Sedangkan kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Ya. Ada 5. Termasuk Mas Ali tadi ya, terlambat mungkin karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Maksudnya ini adalah kebutuhan fisik Bapak Ibu. Sesuai dengan orang Jawa mengatakan ya, yaitu sandang, papan, lan pangan, atau papan, sandang, pangan. Nah, orang berbuat sesuatu itu karena untuk bertahan hidup, ya. Itu kebutuhan dasar Bapak Ibu, ya. Papan, sandang, dan pangan. Papan itu rumah, sandang itu pakaian, pangan itu makanan. Tanpa itu manusia jika tidak terpenuhi kebutuhan tersebut, maka manusia tidak akan bisa hidup dengan normal, bahkan bahagia. Itu tidak bisa. Yang kedua yaitu penguasaan. Apa sih kebutuhan dasar penguasaan? Kebutuhan dasar penguasaan itu ketika di kelas kita misalnya ada anak yang mampu mengerjakan tugas dengan baik, benar, dan nilainya 100, kita beri kepercayaan anak itu untuk tutor sebaya misal mengajarkan kepada temannya. Itu termasuk dalam kebutuhan dasar penguasaan. Jadi merasa pede atau percaya diri ketika siswa kita diberi kepercayaan.
termasuk kita ya Bapak Ibu ya, ketika kita diberi kepercayaan oleh atasan kita semangat. Karena itu termasuk kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini Bapak Ibu, ini sangat penting bagi siswa-siswa kita ya, murid kita, kebutuhan kasih sayang. Misal ada anak ngamuk di sekolah, tahu ya, ini Kebumen semua, jadi tahu ngamuk ya. Ngamuk itu sumber ya, berbuat semaunya sendiri, brutal. Nah, apa sebabnya anak itu ngamuk ya? Nah, mungkin karena kurang kasih sayang di rumah ataupun dari Bapak Ibu gurunya di sekolah. Jadi, setelah diberi kasih sayang, saya yakin anak tersebut akan berubah positif ya, menjadi tidak ngamukan. Bagaimana cara merubahnya? Ya dengan tadi kontrol kita ya, 5 posisi kontrol kita pilih, atau kita tidak hanya satu juga boleh kita lakukan posisi kontrol tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Anak didik kita sering berbuat atau melakukan sesuai dengan kesenangan mereka. Contoh, ini di TK misal ya, walaupun saya bukan guru TK tapi pernah menjadi guru kelas 1, kurang lebih seperti itulah. Anak itu lari-lari di kelas ketika diajar. Ya. Nah, itu kenapa kok lari-lari atau mencoret-coret tembok di sekolah, padahal itu jelas melanggar aturan sekolah atau tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai guru. Nah, benar anak itu bersalah, tapi sebenarnya anak itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangannya sendiri. Nah, kita dapat mengatasi dengan 5 kontrol tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, budaya positif ini saling berkesinambungan atau berhubungan. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, yaitu kebebasan, kebutuhan dasar kebebasan. Contohnya adalah kurikulum kita sekarang memberikan kebebasan kepada kita sebebas-bebasnya. Monggo Bapak Ibu guru mau mengajar pakai metode apa, cara apa, yang penting positif. Sama kepada murid kita. Kita harus sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya, menuntun siswa kita untuk menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Bebas silahkan. Mau berbicara, misal diberi pertanyaan mau berbicara, mau ditulis ya, mau disampaikan dengan cara bisik-bisik ya, itu dipersilahkan. Itu artinya bebas, tidak ada yang tertekan Bapak Ibu. Sama, siswa kita sama seperti kita. Ketika kita bekerja tertekan, maka atau tidak bebas, maka itu tidak akan maksimal hasilnya. Sama, anak kita juga seperti itu, siswa kita. Ketika tertekan tidak bebas, maka tidak akan maksimal hasilnya. Itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, ini ada kasus ya tentang kebutuhan dasar manusia. Biar tidak ngantuk lagi Bapak Ibu, mohon untuk membacakan salah satu dari Bapak Ibu, silahkan. Halo, apakah ngantuk semua Bapak Ibu? Saya Pak. Silakan. Ibu Nur Aini lagi. Oke, Ya, Pak. silakan. Ya. Bu Desi adalah guru kelas 1. Salah satu siswanya yaitu Yono selalu lari keluar kelas saat jam pelajaran berlangsung. Bu Desi mengejar Yono kemudian bertanya, "Mengapa kamu selalu berlari seperti ini, Nak?" Yono menjawab, "Saya senang bermain kejar-kejaran dengan Bu Guru." Iya, terima kasih. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk Ibu Nur Aini. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, Bapak guru hebat yang saya hormati. Terima kasih sudah dibacakan dengan baik dan benar bahwa ada seorang guru ya. Ada seorang guru yang sedang mengajar di kelas 1, tapi anaknya itu ketika diajar lari atau jalan-jalan terus ya, lari-lari terus ini. Nah, di situ Bu Desi malah ikut mengejar Yono, kemudian bertanya, "Mengapa kamu selalu berlari seperti ini, Nak?" Yono itu muridnya menjawab, "Saya senang bermain kejar-kejaran dengan Bu Guru." Nah, ini nanti
ya, menurut kita itu adalah sebuah masalah atau kasus yang harus diselesaikan. Namun menurut Yono ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan, ya, karena itu kebutuhannya. Nah, Bapak Ibu, coba ini termasuk kebutuhan dasar manusia yang mana yang sedang Yono lakukan? Monggo Bapak Ibu. Kesenangan. 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 Iya. Ibu Bastiah ya, luar biasa Ibu. Kesenangan. Iya, dilihat dari jawabannya, saya senang bermain kejar-kejaran. Sing penting aku senang, ya. Terserah Bu Guru. Nah, padahal gurunya sedih ya kalau ada anak lari-lari terus. Harusnya tidak sedih Bapak Ibu, karena dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita atasi dengan 5 posisi kontrol tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, dari kasus yang ada, masalah yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu, kita harus mencari solusi yang baik, yang tepat, ya, agar tidak menambah masalah, ya, mengatasi masalah tanpa masalah, seperti pegadaian ya, tapi ini bukan pegadaian Bapak Ibu, ini adalah budaya positif, ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan cara menstabilkan identitas. Contoh tadi ada anak yang sedang brutal ya, ngamuk temannya, berkelahi, kemudian merusak fasilitas sekolah dan sebagainya. Bagaimana menstabilkan identitas? Kita tenangkan dulu anak itu Bapak Ibu. Jangan langsung kita beri hukuman, langsung kita tanya-tanya ketika dia sedang brutal atau sedang ngamuk itu, otomatis dia sedang emosi. Emosinya adalah marah. Tidak tepat jika kita langsung menghakiminya, langsung bertanya-tanya di tempat, tidak tepat. Kita stabilkan dulu, biar reda dulu emosinya. Setelah reda, dia duduk, ya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Nah, sebenarnya apa sih mau kamu kok berkelahi? Tadi kenapa kamu kok berkelahi dengan si Loki? Nah, nanti dengan sendirinya dia akan menjawab, menceritakan semua yang ada di pikiran atau di hatinya. Ya, saya tadi, misal jawabannya ya, saya tadi dihina Bu sama Mas Luki, jadi saya marah dan saya hajar Mas Luki, saya tidak terima dan sebagainya. Nah, itu dengan sendirinya dia akan bercerita apa yang membuatnya emosi dan membuatnya brutal. Dari jawaban anak tersebut, ya, nah kita dapat menyimpulkan ya bahwa kita harus bagaimana dalam mengatasi masalah ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Mas, Mbak, coba ketika kamu berkelahi dengan teman kamu, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar atau tidak kamu laksanakan? Dia akan menjawab Bapak Ibu, yaitu mungkin dia punya keyakinan kelas tidak membuat gaduh di kelas. Saya tidak melaksanakan keyakinan kelas yang kelima Pak Guru, yaitu saya sudah membuat gaduh di kelas, yaitu dengan cara berkelahi. Saya akan meminta maaf Bu Guru. Nah, misal seperti itu. Dengan kita melaksanakan segitiga restitusi, anak itu tidak akan emosi lagi, sudah stabil, kemudian menceritakan isi hatinya, kemudian dia sudah jujur menyatakan bahwa dia salah, saya sudah melanggar keyakinan yang kita sepakati bersama di kelas, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, saya selama kurang lebih 3 minggu, Bapak Ibu, sudah mengimplementasikan budaya positif di sekolah saya, yaitu SD Negeri 1 Jogomertan, ya. Nah, di sini adalah bukti fisik bahwa saya sudah melakukan. Di sini saya yang saya ambil adalah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Dari yang pertama ini, ya, saya tadi kemarin membagikan
mensosialisasikan dulu bahwa kita akan membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Dengan cara, karena saya kelas 4, saya bagikan masing-masing anak 1 lembar kertas. Kemudian silakan anak-anak dituliskan usulan atau saran untuk membuat kesepakatan kelas. Tulis 1 pernyataan, ya. Kemudian sudah menulis semua, saya persilahkan kepada anak-anak untuk maju ke depan menuliskan di layar yang sudah saya sediakan atau di laptop ya, biar terlihat di anak-anak semua. Nah, ini yang kedua, yang pertama ini tadi ya, sudah menulis, kemudian saya persilahkan untuk maju, menulis di sini, di laptop, saya pancarkan di LCD, biar terlihat semua. Alhamdulillah anak-anak kami di Jogomertan 1 sudah mengenal dengan IT ya. Jadi sudah bisa mengetik di dalam laptop atau Chromebook. Kemudian saya mendampingi anak yang sedang mengetik ini ya. Setelah diketik, kemudian otomatis ini tampil di layar LCD yang sudah saya siapkan di sini ya. Setelah terkumpul kesepakatan, siswa saya itu ada 13, kebetulan waktu itu yang tidak berangkat 1, jadi cuma 12 ya. Dan ada kesepakatan yang sama, jadi kesepakatan yang sama saya hapus ada 2, jadi kesepakatan kita ada 9. Ini Bapak Ibu contoh kesepakatan kelas yang sudah saya implementasikan di SD Negeri 1 Jogomertan. Dengan harapan Jogertu lebih baik dan semakin baik. Saya bacakan Bapak Ibu, mungkin di kelas Bapak Ibu berbeda dengan kesepakatan di kelas saya ya, itu sudah wajar karena pemikiran kita berbeda-beda dan itu adalah ide dari anak-anak dan guru kelas masing-masing. Yang pertama yaitu melaksanakan piket kelas. Yang kedua, melaksanakan literasi. Dan ini sudah dilaksanakan Bapak Ibu, piket kelas tanpa kita komando, tanpa kita perintah, anak-anak hadir lebih awal, kemudian menyapu, mengelap kaca, membuka jendela, menghapus papan tulis, menuliskan hari dan tanggal di papan tulis, menata kursi yang kurang rapi, itu sudah otomatis tanpa kita suruh. Karena apa? Karena sudah menjadi kesepakatan. Ya, jadi sudah tumbuh dari hati anak tersebut. Tanpa kita suruh, tanpa kita paksa, sudah otomatis. Yang kedua, melaksanakan literasi. Di sekolah kami sudah kami biasakan pembiasaan literasi, ya, membaca buku di pagi hari sebelum bel masuk berbunyi. Bukunya dari mana Pak Guru? Bukunya adalah dari perpustakaan, ya. Di sekolah kami ada perpustakaan Bapak Ibu dan ada pustakawannya 1 ya yang sebagai petugas untuk meminjam dan mengembalikan buku, menerima pinjaman dan pengembalian buku. Nah, dari literasi ini ada tugas untuk kelas saya. Setiap pagi harus menuliskan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam bacaan yang anak-anak baca. Misal itu cerita. Kalau tidak minimal menuliskan judul dan isi dari bacaan yang dibaca. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, berbaris ketika masuk kelas. Ini juga secara otomatis ya, berbaris anak-anak setelah bel berbunyi baik itu masuk ketika jam pagi maupun jam setelah istirahat, otomatis berbaris. Yang keempat, masuk kelas dan membaca buku. Setelah berbaris, tidak ada anak-anak yang di luar kelas, ya, kecuali jam olahraga, ya. Nah, ini atau jam belajar di luar. Ini sudah menjadi kebiasaan karena ini adalah kesepakatan kita, ya, antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa. Kemudian di dalam kelas, anak itu langsung membaca buku lagi. Buku apa yang dibaca? Beda dengan yang literasi, yaitu buku pelajaran yang akan dipelajari nanti sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada. Jadi misal Bapak Ibu gurunya belum hadir, menunggu dengan membaca buku. Ya, ketika sudah masuk, hadir, baru bukunya ditutup, kemudian proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kelima, belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada anak yang bersendaguro, rame di dalam kelas. Ini sudah kesepakatan kami. Ketika rame, nanti ada yang mengingatkan. Atau sudah
sadar dari dirinya sendiri. Mungkin sedang hilaf, akhirnya sadar setelah melihat papan kesepakatan kelas. Ini saya pajang di kelas Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, sholat berjamaah di masjid. Sekolah kami belum memiliki musola yang permanen, jadi hanya sementara musolanya tidak memadai ketika kami melaksanakan sholat jamaah di sekolah. Jadi kami melakukan sholat jamaah yaitu di masjid terdekat. Kami melakukan MOU atau kerjasama yaitu di Masjid Baitur Rahim, Desa Jogomertan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Begitu adzan berkumandang, Allahu Akbar, itu langsung anak-anak Pak Guru sholat dulu. Nah, gurunya diingatkan kalau misal gurunya sedang sibuk menjelaskan materi. Ketika jam sholat itu langsung kita bersama anak-anak menuju ke masjid bersama. Itu secara rutin Bapak Ibu. Tidak hanya 1 hari 2 hari, tidak, rutin, insya Allah rutin. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Jadi anak-anak kami melaksanakan tugas bukan karena paksaan, bukan karena gurunya, bukan karena dipaksa oleh orang tua, tapi anak-anak kami melaksanakan tugas karena hasil kesepakatan ini saya harus mengerjakan agar saya tidak menyalahi kesepakatan kelas. Kemudian yang ke-8, disiplin waktu. Alhamdulillah di kelas saya itu sudah sepakat dan sudah dilaksanakan. Tidak ada anak yang terlambat, kemudian tidak ada anak yang telat mengumpulkan tugas, tidak ada anak yang telat ketika mengerjakan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh saya atau selaku guru. Kemudian yang ke-9, patuh terhadap aturan sekolah dan kelas. Tidak ada yang melanggar. Seperti itu Bapak Ibu. Misal ada pelanggaran 1-2 itu ya kami atasi dengan tadi ya posisi kontrol yang ada. Mungkin di tempat Bapak Ibu saya yakin ya sudah dilaksanakan kesepakatan kelas dan sudah berjalan secara lancar. Kemudian ini bukti fisik Bapak Ibu. Yang pertama adalah tadi kesepakatan kelasnya adalah melaksanakan piket kelas. Ini ya, menyapu ya setiap pagi sebelum jam pelajaran dimulai dan setelah pulang sekolah atau jam pelajaran selesai. Jadi kelasnya insya Allah selalu bersih. Kemudian yang kedua ini foto ketika sedang anak-anak melakukan literasi ya, literasi di luar kelas ketika sebelum jam pelajaran dimulai. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan membaca, masuk kelas terus membaca ketika sudah bel berbunyi. Ini ya. Jadi anak-anak ramai, misal ramai itu karena ramai membaca bagi saya bukan suatu masalah ya. Tapi kalau ramai teriak-teriak itu kan mengganggu kelas sebelah, kasihan ya. Kemudian yang keempat ini adalah kebiasaan kesepakatan berbaris ketika mau masuk ke kelas, entah itu pagi hari atau setelah jam istirahat selesai. Nah ini bukti fisik ketika kita sedang melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas kita yaitu sholat berjamaah di masjid. Ini yang putri Bapak Ibu, ini sebelum waktu sholat ini baru datang, ini masih di depan, saya ambil fotonya. Kemudian ini saya minta tolong kepada rekan sejawat untuk mengambil foto ketika baru mulai sholat. Saya aja belum mulai ini. Jadi cepret, kemudian yang moto ikut melaksanakan sholat duhur berjamaah. Alhamdulillah dan mohon doanya Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kesepakatan kelas saya atau kita kelas 4 di SD Negeri 1 Jogomertan berjalan secara rutin dan istiqomah. Sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Jika ada kekurangan, jika ada kelebihannya itu karena Allah Subhanahu wa taala dan jika ada kekurangannya itu karena kekurangan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada saudara moderator, kepada Ibu Laila Yuni Setianingsih, Sarjana Pendidikan, dipersilahkan. Luar biasa ini Pak Dwi. Terima kasih telah menyampaikan paparannya dengan sangat runtut, jelas, dan
Lengkap sekali. Kita beri aplaus Bapak Ibu untuk Pak Dwi Irawan SPD. Baik Bapak Ibu semua, acara yang ketiga yaitu pemberian tanggapan positif. Setelah tadi Bapak Ibu menyimak paparan dari Pak Dwi Irawan, nah sekarang saatnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan positif tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Ya, Ibu Dwi Fitrianingsih, kami persilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan tanggapan tentang materi yang disampaikan oleh beliau Bapak Dwi Irawan SPD tentang budaya positif yang sudah diterapkan di SD Negeri Jogomertan, SD Negeri 1 Jogomertan, maaf. Penyampaian materinya disampaikan dengan sistematis ya, sehingga saya memahaminya dengan mudah, memberikan contoh-contoh juga pada setiap pernyataannya dan menginspirasi sekali bagi saya, sehingga saya harap saya bisa menumbuhkan saya tertarik sekali dengan menumbuhkan motivasi internal ini pada peserta didik saya, sehingga dapat tercipta disiplin positif di kelas saya khususnya dan di sekolah kami pada umumnya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Ibu Dwi Fitrianingsih yang telah memberikan tanggapan positif kepada Bapak Dwi Irawan. Baik Bapak Ibu semua, meningkat acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Walaupun tadi sudah disampaikan dengan cukup jelas dan runtut Bapak Ibu, tapi saya yakin dari Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan atau masih ada yang belum jelas. Saya buka satu termin pertanyaan untuk 3 orang penanya. Silahkan Bapak Ibu bisa raise hand bagi yang ingin bertanya. Silahkan Bapak Ibu, tidak usah malu-malu. Disampaikan saja jika masih ada yang belum jelas. Saya buka satu termin pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, ini semuanya diam karena sudah jelas. Tidak ada yang ingin bertanya atau karena memang waktunya sudah malam ini ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya tawarkan, silahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Bisa raise hand, silahkan. Ibu Bastia, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih atas waktunya. Ini saya mau tanya tentang prakarsa perubahan. Untuk prakarsa perubahan, tadi saya melihat Bapak Irawan itu belum menyebutkan lini masanya kapan Bapak Irawan itu mengadakan observasi ataukah tidak ada lini masa untuk observasi tentang prakarsa perubahan yang Pak Dwi Irawan lakukan. Terima kasih Ibu Bastia atas pertanyaannya yang menanyakan tentang lini masa dari prakarsa perubahan yang telah dilakukan oleh beliau Bapak Dwi Irawan. Seperti itu ya Bu Bastia? Iya Ibu. Baik.
Sementara saya tampung dulu, ditampung dulu atau bagaimana ini Pak Dwi Irawan? Tampung dulu nggak Pak? Lanjut. Baik, sementara saya tampung dulu. Silahkan untuk penanya yang kedua. Saya persilahkan. Ataukah mungkin itu masih perlu ditayangkan ulang tentang penerapan budaya positif yang sudah dilakukan oleh Pak Dwi Irawan tadi? Oh, baik Ibu Bastia. Penerapan budaya positif yang telah dilakukan oleh Pak Dwi Irawan. Iya Pak, mungkin perlu ditayangkan ulang biar peserta itu ada gambaran. Siap, gitu, Ibu. Pak. Ya, terima kasih Ibu Bastia. Silakan Pak Dwi bisa ditayangkan ulang. Pelaksanaannya tadi ya Bu Bastia ya. Iya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Bastia. Ini memang mohon maaf tidak saya cantumkan, tapi niatnya mau saya sampaikan secara langsung ya lini masanya. Namun tadi karena mungkin tidak ada aqua jadi kurang fokus. Ya, saya cuma ingin tahu saja. Ya. Barangkali Bapak Dwi Irawan kan kemarin mestinya dalam melaksanakan penerapan budaya positif kan ada observasi begitu Pak. Ya. Itu berapa lama? Ya, terima kasih. Observasinya. Iya. Terima kasih, saya akan menyebutkan lini masanya ya, maksudnya urutan ininya, langkah-langkahnya Ibu. Jadi Pak. awal sebelum saya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, itu saya melakukan observasi terlebih dahulu, kurang lebih saya 1 minggu Ibu. Jadi nanti untuk biar saya tahu progres yang terjadi ketika kesepakatan kelas itu sudah terbentuk. Jadi sebelum saya melakukan membuat kesepakatan kelas, saya sudah observasi terlebih dahulu. Nah, disitulah saya menemukan bahwa anak itu bertingkah ya semaunya sendiri tanpa ada batasan. Dalam arti ada sih aturan sekolah, tapi kan kita jarang-jarang ya menyampaikan gitu. Paling kalau ada pelanggaran. Nah, tujuannya adalah supaya tidak sampai terjadi pelanggaran. Nah, setelah observasi, kemudian saya juga bermusyawarah Bapak Ibu dengan rekan sejawat kita dan berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah ya untuk melaksanakan prakarsa perubahan ini. Dan alhamdulillah disetujui. Setelah itu saya bentuk atau saya buat, kemudian saya terapkan atau saya implementasikan di sekolah dan sampai saat ini masih berjalan. Ini berarti sejak penelitian, sejak melaksanakan perubahan ini kurang lebih berjalan sudah 2 minggu Ibu. Ya, sebenarnya tadinya literasi itu sudah sih, tapi yang lain ada yang belum itu. Khusus di kelas saya ya, kalau di sekolah ada di aturan sekolah. Tapi untuk lebih menertibkan untuk menuju perubahan positif, saya bentuk di keyakinan kelas atau kesepakatan kelas saya, yaitu kelas 4. Seperti itu Ibu Bastia. Ya, tanya lagi Pak. Monggo. Dari sekian banyak prakarsa perubahan yang Bapak lakukan, apakah semua itu berhasil? Baik, terima kasih Ibu Bastia atas pertanyaan. Ini pertanyaan kedua berarti ya Bu?
Dari sekian banyak prakarsa perubahan, apakah sudah berhasil atau belum? Silahkan Pak Dwi untuk bisa memberikan jawaban. Baik, Ibu, akan saya tampilkan kesepakatan kelasnya tadi ya, prakarsanya ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah kesepakatan kelas yang saya bentuk, saya buat dengan siswa-siswi saya ya di kelas 4 SD Negeri 1 Jogomertan. Ya, Bu Bastia tadi mengatakan sebanyak itu ya, Bu ya. Ya, memang saya beri kesempatan kepada seluruh siswa saya atau murid saya untuk menuliskan satu, Ibu. Tapi ternyata karena murid saya kan cuma sedikit, Ibu, 13, kebetulan yang tidak berangkat ada satu ya. Kemudian yang sama itu ada 3 berarti ya, 3. Jadi ada 9 kesepakatan, ada 9 pernyataan dan itu disepakati semua oleh anggota kelas. Alhamdulillah Ibu, dengan adanya semangat bersama dan kesepakatan kita ini sudah berjalan Ibu. Dan ini terbukti dengan kegiatan rutin kita sehari-hari. Ya misal terjadi ya, mohon maaf, misal contohnya piket kelas, itu kadang memang ada lah ya salah satu anak yang berangkatnya tidak gasik. Jadi ya, tapi tetap Bu, dia bertanggung jawab atas piketnya, tetap menyapu, entah itu di bagian teras atau di dalam kelas atau membersihkan yang lain. Intinya dia memenuhi atau bertanggung jawab atas kesepakatan yang sudah dibuatnya. Seperti itu. Alhamdulillah sudah berjalan lancar Ibu Bastia, dan mudah-mudahan kedepannya mohon doanya semoga prakarsa perubahan ini dapat berjalan lancar dan istiqomah atau rutin. Terima kasih. Terima Ya kasih. Pak, luar biasa buat Pak Irawan, luar biasa. Bagaimana Bu Bastia? Atas Ya jawaban sudah, dari Bu Irawan? ya sudah cukup puas, luar biasa lah buat Pak Irawan. Terima kasih Ibu Bastia. Cukup ya? Apakah masih ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu? Jika masih ada, kami persilahkan. Tadi saya membuka untuk 3 orang penanya. Ini tadi baru 2 pertanyaan dari 1 penanya. Apakah sudah paham semuanya ini Bapak Ibu? Paham apa bingung? Antara jelas. Mudah-mudahan sih diam karena paham ya, bukan diam karena bingung. Betul. Mudah-mudahan diamnya ini karena memang semuanya sudah paham. Bapak Ibu guru ini semuanya hebat-hebat. Kelihatannya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kita cukupkan saja untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu guru hebat, setelah tadi mendengarkan paparan dari narasumber, kemudian kita melakukan tanya jawab, maka kita sampailah di acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Namun sebelum acara ini saya tutup, saya pribadi sebagai moderator banyak kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mari Bapak Ibu kita tutup acara seminar budaya positif pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, minta fotonya untuk foto bersama. Silahkan untuk kamera
on-kan Bapak Ibu. Kita ambil dokumentasi. Bagi yang memungkinkan. Kayaknya mau seperti apa Bapak Ibu? Literasi ya? Ya. Ya, boleh ngambil buku. Satu, dua, tiga. Lagi Bu. Satu. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih Bapak Ibu ya. Saya Sama-sama. Terima kasih ilmunya.